Jumlah pasien positif harian COVID-19 tak kunjung turun. Opsi perpanjangan PPKM menjadi 6 minggu pun mencuat. Hari ke-11 PPKM darurat lonjakan COVID-19 masih terjadi. Sejak 2 hari terakhir, bahkan kasus COVID-19 selalu tembus di atas 40.000. Selain pengetatan mobilitas warga, pemerintah pun tengah menyiapkan anggaran jika opsi perpanjangan PPKM darurat terlaksana. Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan pada rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, terungkap rencana pemerintah untuk melakukan PPKM darurat selama 4 hingga 6 minggu untuk menahan laju COVID-19. Ya kita lihat kan ini sekarang bulan Juli. PPKM disampaikan secara darurat mulainya kemarin tanggal 4 Juli. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 22. Nanti kita lihat dari sisi penyelenggaraannya. Dan waktu itu juga sudah banyak yang menyampaikan bahwa ini karena kenaikan dari sesudah Lebaran akan ada puncaknya di 7 atau 8 minggu sesudah Lebaran. Jadi kami mengikuti itu semuanya sambil terus membuka dan melihat datanya. Sebagus apapun kebijakannya, sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan juga dengan konsisten. Nah, di samping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat ya PPKM-nya ini supaya kemudian kita jalani dan kemudian kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Selain dukungan anggaran, pemerintah juga akan melakukan akselerasi program vaksinasi serta meningkatkan kesiapan sistem kesehatan untuk menopang PPKM darurat. Mampukah PPKM darurat jika diperpanjang hingga 6 minggu menekan penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog UGM Riris Andono Ahmad, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto, dan anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Bang Latif, salam sehat. Ya, saya ke Bu Neti dulu. Bu Neti, ini baru skenario sebetulnya perpanjangan 6 minggu ini. Tapi kalau DPR sendiri melihatnya, apakah skenario ini bisa dijalankan? Ya, tentu saja karena memang seharian ini kita sedang rapat ya Bang Latif dengan Pak Menkes dan Kepala Badan POM khusus mengangkat tema vaksin. Dan sebagian besar anggota juga ikut mempertanyakan seperti apa efektivitas dari PPKM darurat yang sudah dimulai tanggal 4 kemarin, tanggal 3 atau 4 kemarin. Nah, oleh karena itu kita meminta bahwa pemerintah memastikan penanganan pandemi COVID-19 selama PPKM darurat ini betul-betul digarap secara serius ya, mengingat kalau kita bicara tentang PPKM darurat, maka ada beberapa indikator ya yang tentu saja kita sudah ketahui bersama. Bagaimana caranya untuk bisa flattening the curve ya, tentu saja untuk bisa menurunkan kematian, kemudian menekan angka kesakitan, morbiditas, kemudian juga mencegah penularan atau persebaran yang lebih luas lagi, termasuk memberikan relaksasi atau kesempatan pada rumah sakit dan nakes ini untuk bisa bekerja dengan baik begitu ya. Karena kalau kita mendengar penjelasan dari Menteri Kesehatan tadi dalam rapat, kita ini punya 400.000 bed ya atau tempat tidur, dan 120.000-nya sudah dikonversi untuk menangani kasus aktif ya di rumah sakit. Namun dengan lonjakan kasus yang kemarin per 12 Juli ya, ternyata kita mencetak rekor tertinggi Bang Latif ya. Dengan hari ini bahkan 47.000 lebih Ibu Neti. Ya betul, jadi artinya hari ini kita harus jujur seperti apa efektivitas dari PPKM darurat. Artinya menurut Bu Neti, perpanjangan 6 minggu itu kalau melihat angka yang tidak turun ini sesuatu yang make sense untuk dijalankan? Ya, dengan berbagai evaluasi tentu saja. Karena tadi dalam rapat juga saya tegaskan bahwa salah satu keberhasilan penanganan pandemi ini kan misalnya yang pertama dengan
memperbanyak testing dan tracing seperti itu ya, sehingga kita bisa melakukan penanganan yang tepat. Nah, ternyata kan kalau kita perhatikan dari angka testing yang dilakukan pada tanggal 12 gitu ya, dibandingkan dengan tanggal 11 Juli, ternyata rekor tertinggi 40.000 yang kemarin ya, 12 Juli, itu ternyata spesimennya lebih sedikit dibandingkan angka positif di 11 Juli, karena spesimen di tanggal 11 Juli itu 194.000 lebih, sementara di tanggal 12 Juli hanya sekitar 149.000. Bahkan dengan tracing yang rendah pun kita mendapatkan pasien positif yang besar. Betul, itu aslinya. Oke, baik. Jadi kalau testingnya diperbanyak pasti lebih tinggi lagi. Baik, oke. Saya ke Dr. Doni. Dr. Doni, kalau tadi kata Bu Neti, seandainya tracingnya lebih tinggi, maka kita akan melihat angka yang jauh lebih tinggi. Apakah PPKM darurat yang sudah berjalan 11 hari ini, ternyata monitoringnya dan targetnya tidak efektif di jalanan, di lapangan? PPKM satu hal, kemudian hasil testingnya itu hal yang lain, meskipun saling berkaitan ya. Kalau kita bicara tentang testing dan tracing, tentu saja kita akan menemukan banyak kasus karena itu hasil dari akumulasi penularan yang ada sebelumnya. Hanya saja kalau seandainya memang PPKM itu berhasil menurunkan mobilitas penduduk sampai cukup tinggi, sebenarnya kemudian kita akan melihat adanya penurunan kurva minimal menjadi mendatar, karena seharusnya dampak dari PPKM itu mulai nampak sekitar 1 minggu atau 6-7 hari setelah PPKM itu dimulai, dengan catatan kalau mobilitasnya itu memang menurun secara signifikan. Nah, saya selama ini acuan yang paling mudah menggunakan misalnya data dari Google Mobility untuk melihat seberapa banyak sih perubahan dari mereka yang ada di residential area, karena itu menunjukkan orang ada di rumah. Kalau saya melihat meskipun ada kenaikan orang yang ada di residensial dibandingkan misalnya bulan Juni cukup signifikan, tapi sebelum dan sesudah PPKM misalnya saya menunjukkan pada pada awal 1 Juli sampai kemudian sekarang tanggal 7, data dari Google yang paling akhir itu, perubahan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu tidak lebih dari 5% peningkatan orang tinggal di rumah. Ini yang di Jakarta, juga di Jogja sekitar situ. Artinya meskipun sebenarnya di mobilitas lain ada penurunan yang cukup signifikan, ketika itu tidak ditranslasikan orang tinggal di rumah, ya kemungkinan mereka melakukan mobilitas yang lain dan tetap akan menularkan. Kira-kira itu. Oke, evaluasi Pak Luhut Binsar kemarin 10 hari pelaksanaan PPKM terjadi penurunan mobilitas sebanyak 15-25%. Kenapa kemudian angka tetap melonjak seperti yang kita lihat pada hari ini? Karena memang dibutuhkan penurunan mobilitas yang jauh lebih tinggi untuk bisa menyebabkan itu punya dampak. Jadi kalau kita menurunkan mobilitas itu kan sebenarnya efeknya virus akan kesulitan mencari orang untuk ditulari. Ini hampir sebenarnya kita menciptakan semacam imunitas tetapi virtual ya, karena kalau kita bicara tentang vaksin itu menciptakan herd immunity itu karena virus juga kesulitan mencari orang yang ditulari, yang tidak punya imunitas. Nah, butuh orang yang cukup banyak, kalau semacam herd immunity ya mungkin sampai sekitar 70% orang di populasi itu seharusnya ada di rumah, sehingga kemudian virusnya kesulitan mencari orang untuk ditulari. Nah, kalau hanya sampai sedikit saja orang yang kemudian tinggal di rumah, apalagi dibandingkan antara sebelum dan sesudah ya, bukan hanya pada saat ini ada pada posisi 20% saja, tapi sebelum PPKM ini sudah ada sekitar 12-15% orang tinggal di rumah. Jadi kalau sekarang ada posisi
dua-dua perubahannya sekitar 5-6%. Baik, oke, saya ke Pak Heri. Pak Heri, sudah berjalan 11 hari PPKM dan masih ada waktu sampai dengan tanggal 20 itu 7 hari lagi. Apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menekan mobilitas sebagai satu syarat untuk menekan penyebaran COVID ini? Ya, seperti dikatakan Dr. Doni tadi bahwa mobilitas itu hanya satu hal ya. Dan kita memang sudah mengukur seperti yang dikatakan Pak Luhut, itu mobilitasnya berkurang tetapi belum sesuai yang diharapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam PPKM Mikro ini, hal yang lain yang sedang dikerjakan adalah bagaimana kita mempertinggi testing dan tracing ya. Kalau kita lihat sekarang kan hasilnya mencapai lebih dari 200.000, hampir 200 ribuan per hari gitu ya. Kemarin minggu 150 ribuan. Jadi memang kasus yang meningkat itu karena memang testingnya yang meningkat, bukan testingnya yang rendah. Sekarang sudah jauh lebih meningkat, hampir 2 kali lipat dibandingkan posisi bulan Juni yang rata-rata 100.000, sekarang sudah hampir 200.000. Ini yang harus diperhatikan. Memang kasusnya tinggi gitu. Mobilitas ini memang terjadi penurunan tetapi random ya di Jawa Bali. Hari ini misalnya Jawa Barat melaporkan orang yang tinggal di rumah itu bertambah sekitar 29%. Tentu ini akan semakin baik kalau ini kita bisa pertahankan hingga tanggal 20. Sehingga kita akan baru melihat tadi atau kemudian melihat hasilnya penurunan kasus ataupun kurvanya melandai itu ya terjadi dalam 1 minggu ke depan gitu. Apa yang terjadi sekarang kemungkinan juga masih terjadi ketika di awal-awal PPKM darurat juga sebelum tanggal 3, di mana mobilitas masyarakat waktu itu sangat tinggi. Kalau kita belajar dari India, 34 hari mereka di sana baru kemudian bisa melihat dampak dari lockdown yang dilakukan. Berarti skenario 6 minggu ini ada kemungkinan dijalankan nggak, Pak Heri? Ya, dalam membuat kebijakan ya, yang sepanjang yang saya ikuti, pemerintah itu selalu punya beberapa skenario. Jadi 3 skenario minimal gitu. Jika kemudian A ini terpenuhi, kemudian maka akan terjadi B. C terpenuhi akan terjadi D. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu tentu ada karena memang target PPKM darurat ini cukup ambisius ya untuk menekan laju penularan harian itu mencapai di bawah 10.000 per hari pada awalnya gitu. Tetapi pada evaluasi ini mobilitas yang diharapkan Presiden itu lebih dari 50% berkurangnya, tetapi masih berkurang maksimal masih 25%, berarti ini harus banyak yang diimprovisasi gitu. Kemarin dalam rapat dengan Menko Marves ini juga ditekankan untuk menekan setinggi-tingginya mobilitas ini. Karena memang agar risiko kita juga semakin bisa kita kendalikan. Dan kemudian memang kenyataannya dengan 407 kasus aktif hingga saat ini fasilitas hilir di kesehatan kita memang kewalahan gitu. Jadi kita tidak memungkiri itu, makanya kita memang harus melihat opsi-opsi lain juga. Saya ke Dr. Doni dulu. Dr. Doni, kita seperti ditertawakan oleh COVID ini ketika kita melakukan PPKM darurat dengan harapan angka semakin turun, ternyata dia malah semakin naik. Apakah ini sesuatu yang wajar saja sambil kita menunggu atau bagaimana, Dr. Doni? Begini, kalau kita kan sebenarnya tadi disebutkan butuh angka yang signifikan untuk PPKM itu bisa memberikan dampak yang diperlukan untuk memotong rantai penularan. Jadi ketika PPKM itu hanya memberikan dampak yang minimal untuk menurunkan mobilitas, maka kemudian dia tidak mampu melampaui kecepatan penularan yang saat ini ada. Artinya jadi, ada yang salah dengan PPKM kita yang harus dievaluasi atau bagaimana? Ya, artinya kita perlu mencari strategi rekayasa sosial sehingga orang yang yang sekarang ini masih tidak ada di rumah, yang meskipun mobilitas itu sudah cukup turun, tetapi mereka tidak berpindah cukup signifikan ke rumah, sehingga harus ada cara agar orang itu mau tinggal di rumah dengan rekayasa sosial yang ada. Nah, ini saya rasa kita perlu juga melibatkan ahli-ahli ilmu sosial bagaimana cara agar itu bisa dilakukan. Baik, saya ke Bu Neti. Bu Neti, kalau kita ingin melakukan pengetatan yang lebih lagi
dari sekarang ini? Itu artinya kan ada dampak ekonomi kepada publik. Kenapa kami tidak mendapatkan biaya dari pemerintah, padahal kami dipaksa di rumah? DPR akan meminta apa kepada pemerintah? Betul, jadi saya menangkap yang disampaikan oleh Dr. Doni dan juga Pak Heri, bahwa sebetulnya efektivitas atau keberhasilan dari PPKM darurat ini ketika restriksi yang dilakukan oleh pemerintah ini dipatuhi ya oleh masyarakat. Namun kan ketika kita bicara restriksi, kita tidak bisa juga memaksa masyarakat, apalagi pada saat pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih, hanya meminta masyarakat diam di rumah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan pada prokes, mungkin kita bisa bicara lebih efektif pada masyarakat yang berada pada strata menengah ke atas. Tapi kalau kita bicara masyarakat kita menengah ke bawah, kemudian yang sudah terkena dampak pandemi, sudah menganggur, dirumahkan, dan kemudian juga kita bicara sebagian warga kita bekerja harian, mendapatkan pendapatan dari apa yang mereka kerjakan seharian ya, seperti tukang bubur, tukang ketoprak dan sebagainya. Nah, tentu ini tidak hanya bisa diharapkan dari restriksi yang diberlakukan melalui PPKM darurat. Tapi formulasi juga apa yang kira-kira pas, Ibu? Ya. Formulasi apa kira-kira yang paling pas? Ya, menurut saya memang pemerintah harus memberikan dukungan dalam bentuk seperti yang tahun lalu juga dilakukan, yaitu skema bantuan sosial yang menjamin bahwa warga kita khususnya yang menjadi pekerja harian itu tidak perlu keluar rumah begitu. Karena kalau kita perhatikan kan tadi dikatakan oleh Dr. Doni, Pak Heri, ya ternyata restriksi itu nggak secara signifikan bisa menahan orang tinggal di rumah gitu. Padahal virus ini perlu inang, perlu host ya. Inangnya manusia begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan yang hari ini harus kita bedakan dengan pandemi tahun lalu, ini nampaknya juga ada, saya nggak tahu ya, kalau kita bicara di rapat komisi itu Pak Menkes mengatakan ada varian baru ya, varian Delta yang virulensinya lebih tinggi begitu ya. Sehingga kalau dulu dari misalnya 5-8 anggota keluarga yang terinfeksi itu hanya 1 orang, justru sebaliknya sekarang dari 8 anggota keluarga mungkin bisa 5 atau keseluruhannya terinfeksi. Baik. Saya ke Dr. Doni. Dr. Doni, kalau ini harus ditambah 6 minggu, apakah pengetatannya tetap seperti sekarang atau selain menambahkan durasi juga pengetatannya lebih ditambah lagi? Saya tadi sudah menyebutkan bahwa kita butuh threshold tertentu agar restriksi mobilitas itu punya dampak. Jadi kalau threshold itu tidak dicapai dan kita tetap memperpanjang, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kecuali mungkin trustnya masyarakat menjadi semakin rendah. Itu dia. Dan mengatakan bahwa ternyata udah PPKM berlama-lama tidak ada hasilnya. Thresholdnya berapa? Lebih karena kita tidak mampu membuat implementasi kebijakan itu tidak mampu membuat orang tinggal di rumah. Thresholdnya berapa yang bisa kemudian ini akan menekan? Sebenarnya kalau mau ambil angka mudahnya ya seperti kalau vaksin untuk mencapai herd immunity itu sekitar 70%. 70. Itu 70% itu semacam ada herd immunity. Virus kesulitan untuk mencari orang yang ditulari. Tapi kemudian berapa lamanya kalau memang pakai itu ya kita bisa menggunakan 2 kali periode penularan, jadi sekitar 3 minggu. Nah kalau itu bisa dilakukan dengan level setinggi itu, saya rasa itu masih bisa kemudian memotong rantai penularan. Baik, Pak Heri, 70% durasi 2 minggu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk itu? 3 minggu, Mas. 3 minggu malah, 70% 3 minggu. Ya. Jadi kita masih punya waktu ya sampai tanggal 20, masih 1 minggu lagi yang kemudian ini akan dilakukan oleh seluruh komponen ya dari pemerintah, dari TNI Polri untuk memastikan bahwa mobilitas berkurang. Tetapi benar bahwa itu tidak satu-satunya faktor karena sebenarnya penting juga memastikan atau mempersuasi masyarakat tentang mengapa sih sebenarnya mereka tidak bisa tidak boleh bepergian sekarang ini. Makanya memang sosiolog juga
dilibatkan. Tokoh-tokoh agama kemarin seluruh tokoh agama Islam ya dikumpulkan oleh Wakil Presiden untuk kemudian didorong mengedukasi umatnya gitu untuk kenapa sih ini PPKM ini dilakukan, sehingga kita semua ini harus berkorban dan menahan diri dulu sampai kemudian penularan ini bisa kita kendalikan. Memang ini bukan pekerjaan 1-2 pihak, tapi memang semua pihak. Semua pihak, bukan perkara mudah dan harus berkorban kita semua. Pak Heri, Bu Neti, dan Dr. Doni, terima kasih. Seorang ayah tega menganiaya istri dan anaknya karena kalah main game online. Informasinya sesaat lagi.